Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 12 Kimia Industri 1. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat semua ya? Ya, oke. Langkah baiknya sebelum memulai pembelajaran hari ini, minta tolong ketua kelas dipimpin berdoa dulu ya. Mas Afik minta tolong disiapkan dulu temannya untuk berdoa. Silakan Mas. Di tempat duduk siap, berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ibu presensi dulu ya. Yang ada silakan bilang hadir. Yang pertama Anissa Sri Rezeki ada? Anissa? Antika Putri? Dea Rohmiati? Septina Yulianti? Iki Bagus Arfandi? Ya. Kompetensi dasar yang kita akan pelajari bersama pada hari ini adalah yang pertama menerapkan peralatan penukar ion sederhana. Kemudian mengoperasikan peralatan penukar ion sederhana. Indikator yang akan kita capai, yang akan kita belajar bersama-sama pada hari ini adalah menjelaskan konsep proses penukaran ion sederhana, kemudian menganalisis macam-macam proses pertukaran ion, dan berikutnya adalah menguraikan pembagian jenis alat proses pertukaran ion. Kemudian untuk keterampilannya, kalian diminta untuk mengoperasikan peralatan penukar ion sederhana dan kemudian mengaitkan hasil praktikum dengan hal-hal yang mempengaruhi proses pertukaran ion. Ya, tujuan untuk hari ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan atau mengoperasikan peralatan penukar ion sederhana. Jadi diminta untuk menerapkan peralatan penukar ion sederhana melalui apa? Melalui penerapan problem based learning untuk mengembangkan keterampilan diskusi dan juga untuk mengembangkan keterampilan praktikum ya. Dulu kan di kelas 10 sudah pernah membahas itu ya. Iya, ion. Masih ingat kan ya ion itu apa? Ion ada berapa jenis ion? Ion ada dua, Apa saja? yaitu ion kation dan ion anion. Nah, kation itu berarti yang bermuatan apa? Positif, Positif. Kalau anion? negatif. Negatif. Contoh-contohnya masih ingat ya? Iya. Jadi yang masih ingat ya apa itu kation, apa itu anion? Harus ingat karena hari ini kita akan mempelajari pertukaran ion. Jadi harus tahu apa itu ion. Sekali lagi, mungkin ada yang sudah lupa ya. Kation itu adalah ion yang bermuatan positif. Kalau anion, ion yang bermuatan negatif. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan ada video di sini diperhatikan betul-betul apa itu videonya. Nanti saya minta salah satu dari yang di sini untuk menerangkan videonya itu tentang apa ya, diperhatikan betul-betul. Sudah siap? Siap. Kandungan utama yang terdapat pada hujan adalah uap air atau H2O. Kandungan uap air ini adalah yang paling dominan dengan persentase sebesar 99,9% dan sisanya tergantung pada lapisan atmosfer yang dilaluinya mengandung karbon. Air hujan juga mengandung zat karbon. Zat karbon yang terdapat pada air hujan ini berupa silika dan juga fly ash. Perlu kita ketahui bersama bahwa silika dan juga fly ash merupakan zat debu yang mengikat molekul-molekul pada air hingga terbentuklah hujan. Hujan ini berasal dari proses presipitasi, yaitu proses pengikatan banyak molekul-molekul di permukaan molekul lainnya sehingga terbentuklah molekul yang di pusatnya terdapat molekul asid. Sehingga silika dan juga fly ash ini merupakan zat yang berperan dalam proses terjadinya hujan, bahkan peranannya menjadi sangat penting dan juga dominan. Kandungan karbon yang berlebih akan menyebabkan pencemaran. Mengandung asam nitrat. Kandungan zat kimia selanjutnya yang ada di dalam air hujan adalah asam nitrat. Pernah kita mendengar tentang terjadinya hujan asam? Hujan asam merupakan hujan yang terjadi akibat pencemaran oleh pabrik yang bersifat kotor atau dari semburan gunung berapi. Kandungan asam nitrat yang berlebihan tidak baik dan bisa membahayakan. Kandungan asam juga bisa dinyatakan dalam air hujan normal memiliki pH 6, sementara hujan asam memiliki pH di bawah normal, yakni sekitar 5,7 ke bawah. Kandungan asam yang berlebihan bisa menyebabkan besi mudah berkarat dan juga gangguan pernapasan pada manusia. Oke, sudah ya. Dari channel Penjelajah Ilmu kita bisa tahu apa itu hujan. Dari video tadi itu tentang zat yang terkandung dalam hujan. Zat yang terkandung dalam hujan ya. Iya. Apa saja zatnya? Zatnya ada H2O atau uap air, kemudian karbon, kemudian asam nitrat dan asam sulfat. Oke, dari zat-zat tersebut berbahaya apa tidak?
berbahaya. Berbahaya, yang mana ya? Yang asam nitrat, asam sulfat, itu karbon juga. Iya, berbahaya ketika apa itu disebut berbahayanya? Ketika apa? Ketika Digunakannya atau digunakannya tidak tepat. iya tidak tepat ya? Iya. Iya betul. Ini tergantung dari kita sebagai manusia, terutama sebagai anak-anak kimia di sini ya, anak-anak jurusan kimia mengelola dari apa itu bahan kimia. Diperkenalkan lagi ke dunia luas bahwa bahan kimia itu tidak semuanya berbahaya sebagai agen perubahan di sini ya. Nanti diceritakan kepada temanmu, kepada adik kelasmu nanti ya, kepada yang sudah lulus dari sini bahwa ternyata ilmu kimia itu bermanfaat jika kita menggunakannya dengan hal yang semestinya. Karena tadi yang segalanya yang berlebihan itu tidak baik ya, harus sesuai dengan kadarnya masing-masing. Hari ini kita akan belajar dengan menggunakan problem based learning. Problem itu apa ya? Permasalahan ya. Oke, walaupun di sini nanti ada masalah-masalah, nggak usah khawatir karena hari ini kita akan belajarnya tidak sendiri-sendiri ya, tetapi dengan berkelompok. Oke, silakan bisa dicermati kelompoknya. Kemudian kalau sudah bisa berpindah kelompok menjadi kelompoknya masing-masing. Oke, silakan bisa berpindah dulu. Mbak, silakan bisa berpindah. Sudah di kelompoknya masing-masing, Ibu bagikan dulu lembar kerja yang akan kita gunakan untuk hari ini. Silakan bisa dituliskan identitasnya, dicek apakah ada halaman yang masih belum lengkap. Kalau misal ada, silakan bisa dikonfirmasikan. Ya, coba diamati di situ ada gambarnya. Kemudian di situ ada keterangan ya, betul ya? Oke, silakan bisa dibacakan apa itu keterangan yang ada di LKPD Eri Susanti. Pada gambar pertama, yaitu desa di kota Pekalongan banyak warga yang mengeluh timbulnya masalah seperti pada gambar A dengan gambar D. Pada air yang dikonsumsi, apakah Anda juga pernah mengalami peristiwa tersebut? Bagaimana peristiwa terjadi? Masalah apa yang timbul dengan adanya fenomena seperti pada gambar tersebut? Oke, terima kasih Mbak Eri. Di situ ada gambar A sampai gambar D ya. Coba gambar A itu gambar apa kira-kira? Gambar panci. Pancinya kenapa pancinya? Bergerak. Pancinya bergerak ya. Kemudian gambar B, coba diamati gambar B. Di situ gambarnya kenapa? Shower. Showernya kenapa? Berkarat. Showernya berkarat. Kemudian gambar C, memasak air ya. Iya, kenapa sama ya? Ada keraknya juga ya. Kemudian yang gambar D di situ berbeda dari gambar yang lain. Coba diamati gambar D, ternyata sama-sama air ya. Kalau di desa X, airnya tersebut jika ditambahkan sabun ke dalamnya berbusa apa tidak itu? Tidak menimbulkan busa ya. Oke, mungkin pernah di rumah kalian, di sekitar rumah kalian ada pernah kejadian seperti itu? Pernah ya? Iya. Pernah, pasti pernah di situ biasanya ada. Nah, kemudian kita lihat lagi di gambar berikutnya. Nah, ada keterangan lagi di situ. Itu gambar apa ya kira-kira ya? Pipa dari boiler ya. Oke, silakan bisa dibacakan di situ apa itu terkait dengan boilernya, kenapa ya? Itu di sebuah pabrik tekstil di desa tersebut yang ditemukan pula peralatan boiler nampak seperti pada gambar setelah menggunakan sumber air yang sama. Hal tersebut menjadikan produksi pada pabrik tersebut tidak dapat berjalan secara maksimal. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Selesaikan bersama teman satu kelompok. Oke, ada masalah juga ya Mbak ya? Itu ada boiler. Pasti tahu ya, semuanya sudah praktik, mungkin sudah pernah melihat boiler wujud aslinya bagaimana. Di sini kalian diminta untuk mencari tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut dari gambar yang tadi A sampai D dan gambar yang ini selesaikan bersama teman satu kelompok. Oke, kalau begitu silahkan bisa dibuka halaman berikutnya untuk LKPD. Nah, di sana kalian diminta untuk menuliskan ya. Menuliskan apa di situ? Menuliskan rumusan masalah. Mencari tahu ya gambar-gambar tersebut, didiskusikan masalah apa yang dapat ditimbulkan dari gambar-gambar yang sudah ada tadi ya. Silakan dituliskan di LKPD-nya masalah apa yang mungkin muncul dan kemudian nanti dilanjut lagi ke merumuskan hipotesis. Dari berdasarkan rumusan masalah yang sudah ada, silahkan cari tahu juga bagaimana tindakan yang mungkin dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah, didiskusikan dengan teman satu kelompoknya masing-masing.
sudah selesai semua ya? Oke, sudah selesai semua. Coba saya pingin lihat jawabannya dari kelompok 4 dulu ya. Coba kelompok 4 jawabannya untuk rumusan masalah dan rumusan hipotesisnya apa saja, minta tolong dibacakan ya. Pada gambar A sampai C yaitu masalah pada panci yang mengalami kerak. Pada gambar D yaitu pada saat memakai sabun pada air tersebut tidak menimbulkan busa. Endapan kalsium di dasar panci tersebut akan membuat panci tidak benar-benar bersih dari sisa makanan, bakteri, dan sabun saat dicuci. Hal ini yang sedikit banyak akan mempengaruhi bagi kesehatan tubuh. Pada boiler berkerak ini tentu saja akan sangat merugikan karena dapat menurunkan produksi uap dan meningkatkan biaya operasional. Ada beberapa tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu 1. Menghilangkan kerak dengan menggunakan cuka putih. 2. Menghilangkan kerak dengan menggunakan baking soda. 3. Mengamplas pipa besi. 4. Mengecat pipa besi. 5. Menggosok dengan sikat kawat. 6. Menggunakan rust remover yang berfungsi untuk menghilangkan kerak yang telah terbentuk. Oke ya, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Masalah yang dapat ditimbulkan hal ini terjadi karena air berasal dari dalam tanah, di mana tanah dan bebatuan memang banyak mengandung zat-zat mineral alami. Air yang memiliki kandungan kapur tinggi bisa meninggalkan residu kapur ketika kita rebus hingga mendidih. Residu ini mengendap di dasar panci. Begitu juga pada gambar B, shower, dan C, panci yang berupa lapisan tipis berwarna putih kekuningan. Cara untuk mengatasi pada gambar 1 yaitu dengan mengurangi air yang mengandung zat-zat mineral alami dan kandungan kapur yang dapat menyebabkan kerak atau endapan pada panci dengan menggunakan tabung filter air dengan media resin softener yang jumlah volume resinnya harus disesuaikan dengan tingkat tingginya kandungan kapur itu sendiri. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini ada video. Nah, ini ada video. Silahkan kalian bisa melihat ya, di sini ada barcode-nya. Silahkan bisa di scan nanti untuk videonya. Kemudian nanti kalian diminta untuk menuliskan informasi yang penting pada LKPD. Di sana sudah ada ya. Silahkan bisa dituliskan di LKPD. Di sini ada fase mengumpulkan data. Kalian diminta untuk menuliskan informasi untuk membantu kalian menyelesaikan masalah yang sudah dimunculkan tadi ya. Silahkan kalian juga dapat melakukan praktikum ya, praktikum tentang pengoperasian alat penukar ion sederhana. Silahkan bisa berganti jas laboratorium dulu untuk melakukan praktikum. Sudah selesai semua praktikumnya ya? Nah, jika sudah, silahkan masuk ke tahap 5 dan tahap 6, menguji hipotesis dan menganalisis serta mengevaluasi proses pada pemecahan masalahnya ya. Tadi kan sudah melaksanakan praktikum, sudah menuliskan hipotesis sebelumnya ya. Silahkan dari hipotesis yang sudah dituliskan tadi, dicari tahu apakah hipotesis yang dituliskan sudah sesuai dengan data yang diperoleh. Jika tidak, silahkan dituliskan jawabannya ya. Kemudian dievaluasi juga secara berkelompok, dituliskan hasil analisis dan pemecahan masalah yang mungkin dilakukan jika itu tidak sesuai ya hasilnya gitu. Cari dari berbagai macam literatur, bisa jurnal, bisa dari percobaan atau hasil praktikum, dan dituliskan di LKPD-nya ya. Hari ini kita sudah mempelajari proses pertukaran ion ya, sudah membuat alat penukar ion sederhana ya, sudah bisa menganalisa yang mana anion, yang mana kation,
Bermacam-macam alat pertukaran ion itu ada di industri ya, baik yang tipe yang tunggal maupun tipe yang ganda ya. Masing-masing memiliki fungsi dan kegunaan. Kalau sudah, silakan bisa dikeluarkan HP-nya, kita kuis ya. Kuis seperti biasa, nanti juara 1 akan dapat hadiah dari Bu Eni ya. Bagaimana hari ini pembelajaran? Menyenangkan tidak Septi hari ini Septi? Untuk pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan saya juga lebih mengetahui apa itu penukar ion. Iya. Sudah praktikum sendiri ya? Sudah. Bagaimana tadi hasilnya? Sudah dianalisa ya? Sudah dievaluasi ya? Dan acara KPT-nya bisa dikumpulkan lagi ke saya. Ya. Apa ini sudah? Oke, kalau sudah bisa berkemas-kemas dulu. Nih. Sambil berkemas-kemas, jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang drying ya, atau pengeringan ya. Nanti berarti bahan ajar akan saya kirimkan ke Google Classroom untuk sebelum pertemuan selanjutnya dibaca terlebih dahulu. Minta tolong Afik untuk menyiapkan berdoa dulu ya. Ya. Di tempat duduk siap, berdoa, mulai. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga apa yang hari ini kita pelajari dapat bermanfaat di kemudian hari ya. Oke. Jangan lupa hati-hati pulangnya. Saya cukupkan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.